berhati-hati terhadap apa yang diucapkannya, itu saya sangat mendukung dan sangat setuju sekali. Namun ada satu hal juga yang perlu diperhatikan juga, Mbak Ari. Di dalam ujaran para pembicara itu juga ada logika, di mana logika itu ternyata juga bisa mempengaruhi opini publik dan pandangan publik terhadap bagaimana seorang pemimpin itu melogika atau menyelesaikan permasalahan. Beberapa waktu yang lalu, karena cabai mahal, ini mau lebaran, petinggi di publik kita gitu mengatakan bahwa karena cabai mahal gitu ya jangan makan pedas dulu gitu. Nah, kemudian logika itu dipelintir gitu ya, dianalogikan dengan kondisi-kondisi lain gitu. Kalau cabai mahal jangan makan pedas, kalau sekolah mahal nggak usah sekolah, kalau rumah mahal nggak usah beli rumah gitu. Lalu kemudian para netizen ini mengomentari begitu, kalau bukan donatur jangan ngatur. Nah gitu, sehingga yang perlu diperhatikan selain kesopanan, saya pikir waktu itu pemimpin negeri itu juga mengucapkannya dengan sopan, tapi logikanya itu ternyata bisa dipelintir sampai ke sana. Jadi logikanya pun itu saya pikir juga perlu diperhatikan ketika mengucapkan sesuatu atau statement di ranah publik. Demikian Bu Ari dan Pak Rohmadi, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk Mbak Giati. Jadi perlu dipahami, perlu diperhatikan konteks tuturan, sehingga mampu mengukur dan juga melihat dan juga merasakan bagaimana tuturan itu disampaikan. Bagi masyarakat tertentu, tuturan yang dikatakan Mbak Ica tadi bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, bergantung perspektifnya. Bagi orang yang, mohon maaf, ini kan tuturan Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat berpidato pada HUT Partai Gerindra waktu itu. Dia mengatakan dengan wacananya titik-titik dasmu. Konteksnya itu kita analisis secara kritis dalam pemahaman kita. Bagi orang yang mencintai Pak Prabowo selaku presiden, apapun yang dikatakan orang yang dicintai itu akan terasa indah, santun dan sopan. Tapi bagi orang yang tidak, mohon maaf, tidak segaris, tidak sefrekuensi, tentu akan berkomentar negatif. Nah, saya dengan Mas Joko, dengan Mas Huda, Mas Wahyudi, Mas Sakia, secara emosional, karena mungkin secara emosional kami memiliki kedekatan yang begitu dekat, mungkin mengatakan dasmi itu biasa. Dalam konteks kebersamaan kami selama kuliah S1, S2, dan S3. Kan gitu. Tapi kata itu kalau didengar oleh Mbak Farida, didengar Mbak Linda, didengar Mbak Tri, dengan Mbak Ica, mungkin akan merasakan begini. Dari nilai rasa, kesantunan bertutur. Loh, kok Pak Rohmadi mengatakan dasmu toh? Kan gitu. Karena apa? Sudut pandangnya berbeda. Atau misalnya konteksnya orang Jawa Timur. Mbak Giati orang Jawa Timur. Mbak Sopone sing Jawa Timur. Mbak Farida Jawa Timur. Mbak Tri Jawa Timur. Ya kan? Mbak Arti mana Mbak Arti? Mana? Malang berarti Jawa Timur ya? Jawa Timur juga. Mungkin bagi teman-teman yang di Jawa Timur, Cuk, tak tunggu jare kuliah jam 8 kok ternyata jam 8:20 lagi tekan toh, Cuk. Itu biasa. Bagi sesama konteksnya, geografisnya orang Jawa Timur. Kan begitu ya? Tapi ketika saya mengatakan itu pada Mbak Zudita, orang Kalimantan Barat, yang belum memahami konteks geografis, saya mengatakan misalkan, jangkrik Mbak Yudita lo, ditunggu-tunggu sejak awal, datangnya terlambat. Itu bagi Mbak Yudita mungkin akan punya rasa tersedih.
waduh, aku disindir, disekak mat entek-entekan sama Pak Romadi, kan gitu. Nah, sudut pandang inilah yang harus kita pahami dalam mengurai sebuah tuturan. Jadi yang dikatakan Mbak Giati tadi tepat sekali. Kita perlu menempatkan tuturan itu pada tempatnya. Berbasis apa? Konteks. Tidak hanya berbasis teks, tidak hanya berbasis konteks, tapi juga berbasis konteks. Maka disinilah yang harus kita urai, disinilah yang harus kita sampaikan bahwa sebuah tuturan itu akan sangat, kalau secara linguistik struktural hanya kita lihat diadik, bentuk dan fungsinya, secara struktural itu bentuk dan fungsi yang kita urai, tapi secara fungsional kita melihat secara triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Maka konteks ini yang harus kita perhatikan. Perspektif ini yang kita perhatikan. Kalau perspektifnya politik ya berbeda, perspektifnya hukum ya berbeda, perspektifnya agama ya berbeda, perspektifnya edukasi atau pendidikan yang berbeda, seni beda lagi, budaya beda lagi. Maka disinilah perlu kita pahami bahwa masing-masing teks, masing-masing konteks, dan masing-masing konteks akan memiliki makna yang disertai dengan fakta dan data empirik masing-masing. Begitu Mbak Ica. Jadi kita perlu menunjukkan daya kritis kita tanpa menghakimi, tanpa menyakiti. Kalau saya mendengar tuturan Pak Prabowo, ya, Pak Presiden Prabowo waktu itu, dengan konteks yang beliau sampaikan, mungkin bagi kontekstual beliau berlatar belakang ABRI, kemudian dalam konteks itu bagi beliau, bagi Pak Romadi juga akan terasa biasa ketika, mohon maaf, itu diucapkan dalam komunitas Pak Prabowo masing-masing. Karena kebetulan dan beliau sudah sah menjadi figur publik, menjadi Presiden Republik Indonesia yang harus menjadi teladan semuanya, maka disitulah banyak perspektif yang berbeda-beda. Tapi itulah bagian dari pemahaman kritis, itulah bagian dari kajian kritis untuk melatih agar kita bisa semakin dewasa untuk menempatkan, dan tentu di situ saya perhatikan dengan konteks seperti itu akhirnya Pak Prabowo juga semakin hati-hati dalam bertutur ke sini. Sehingga kadangkala diperlukan pendapat-pendapat publik seperti itu dalam rangka untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh tadi lebih baik lagi ke depan. Teman-teman mungkin nggak pernah berbuat salah, tapi sekali salah diingatkan, itu bagian upaya Tuhan untuk mendewasakan kita agar menjadi lebih baik lagi. Gitu Mbak Ica ya? Baik, terima kasih Prof. Romadi. Oke, sehat, semangat selalu ya Mbak Ica. Oke, terima kasih. Satu lagi Prof. ada, silakan kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Setuju Prof, itu dia harus lihat dari konteksnya itu Prof. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu ketika dia mengucapkan dasmu itu, kalau ketika Bu Ari bertanya itu, saya langsung mencari di TikTok nih videonya Pak Prabowo. Kalau lihat konteksnya memang itu konteks internal partai ya. Jadi tapi kalau lihat ekspresinya Pak Prabowo itu sebetulnya dia itu sedang memendam amarah yang luar biasa gitu, serang dari berbagai pihak, serang gitu. Nah, amarah itu yang tidak bisa diungkapkan di ranah publik seperti itu. Nah, ketika di situasi internal partainya yang notabene itulah adalah apa ya, dari rekan sepemikiran mungkin circle seperti itu, seperti yang Pak Romadi katakan tadi. Ada kesempatan untuk mengungkapkan rasa amarah itu meskipun dengan wajah yang datar itu, dengan sedikit mungkin bernuansa gurau gitu ya. Tapi kelihatan sekali bahwa sebetulnya dia ingin mengungkapkan rasa marah itu, rasa marah itu keluar gitu loh Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, memang betul harus dilihat konteksnya. Nah, konteksnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya masih bisa diterima sih, asal kalau itu masih di dalam lingkungan internalnya, dilihat dari sisi keakraban masing-masing orang itu. Nah, dianggapnya bahwa di dalam partainya sendiri itu tingkat keakraban dianggap sebagai sesuatu yang
suatu ikatan yang akrab gitu, tingkat keakrabannya. Jadi ya oke lah dengan partai itu. Cuma Mas, yang menjadi permasalahan kata-kata itu menjadi dimanfaatkan oleh orang-orang yang menjadi lawan politiknya sebagai sesuatu narasi yang sangat kasar gitu Pak. Ya. Itu sayangnya itu. Karena literasi kita memang seperti Pak Bobi mengatakan masih sangat kurang. Gitu Pak kalau menurut saya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Mbak Ica, Mbak Giati, dan juga Mas Joko. Luar biasa. Jadi prinsip teman-teman, kata kuncinya bagaimana kita mencikapi tuturan-tuturan yang kurang edukatif, yang kurang mendidik, tuturan-tuturan yang kurang menjadi teladan, tuturan-tuturan yang bisa menimbulkan perspektif negatif. Kata kuncinya bagaimana kita membersihkan hati dan pikiran, menyeimbangkan hati dan pikiran, bahwa yang baik kita contoh, yang baik kita teladani, yang santun kita contoh, yang santun kita teladani, yang santun, yang sopan kita teladani, yang sopan kita contoh. Tapi kalau itu memang kita nilai tidak baik, kita perspektifkan yang kurang tepat di Indonesia untuk masyarakat, ya jangan ditiru, jangan dicontoh. Anggap aja angin berlalu. Kata kuncinya, pesan Pak Romadi, jangan pernah mengatakan orang lain jelek karena belum tentu diri kita lebih baik. Jangan pernah mengatakan orang lain atau pemimpin kita tidak bisa, karena belum tentu kalau kita menjadi beliau, kita belum tentu bisa juga menjalaninya. Kalau hanya mengatakan tanpa dasar, mudah. Tapi ketika kita menjadi beliau, mungkin juga belum mampu seperti yang kita katakan. Maka yang terbaik adalah bergandeng tangan, bergotong royong, bisa memberikan kontribusi, kita berikan kontribusi. Kalau belum, kita doakan yang terbaik. Dan kita turut serta menyumbangkan virus-virus positif untuk tetap mendukung kemajuan dan kejayaan NKRI. Bukan malah justru memecah belah NKRI. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Tapi itu komitmen kita sebagai pendidik, sebagai guru dan dosen 421 yang cerdas, harus tetap kritis, tapi sesuai dengan konteks tuturan yang tepat, sehingga tetap baik, tetap santun, berwibawa, dan bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh bagi multi generasi NKRI. Saya kira itu, sekali lagi, kalau teman-teman tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau teman-teman tidak mau disenggol, jangan menyenggol. Kalau teman-teman tidak mau dihakimi, jangan menghakimi. Yang tepat, jadilah orang yang bisa menjadi teladan, bukan sekedar memberi teladan, yang bisa menjadi contoh, bukan sekedar memberi contoh. Saya kira itu hasil kekuatan kita, simpulan kita untuk tetap menjadi calon guru dan dosen 421 yang cerdas, yang kritis, yang berwibawa, tetap menjadi contoh dan teladan bagi multi generasi NKRI yang hebat dan luar biasa. Baik, kita tutup dengan lagu Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca sambil tepuk tangan dan senyum 228 bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini baca, di sana baca, di mana-mana kita membaca. Oh ye. Di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis. Tra la 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 tra la 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 la. Luar biasa. Sukses untuk kita semuanya, tetap menjaga kenyamanan, keamanan untuk terus belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat. Matur thank you, ketemu dalam waktu dan gelombang yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.